selamat datang di Dewa Talks teman-teman, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with pesanat expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Oke teman-teman, jadi untuk webinar Dewa Talks pada siang hari ini kita mengangkat topik digital marketing dengan judul Digital Marketing Activation, a good time for a strong campaign. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat campaign yang tepat dan bagaimana cara membuat campaign-nya, itu nanti akan dijelaskan oleh pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Pak Ryan Christo Mulyono, founder dan CEO dari Tofidev. Tofidev sendiri adalah digital agency di Jakarta. Selamat sore semuanya dimanapun kalian berada. Ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali. Gimana keadaan di sana? Jakarta lagi panas-panasnya. But it's good. Karena kita nggak perlu jalan jauh-jauh, kita cuma ada di online aja. Mungkin teman-teman lagi ada yang beraktivitas. Boleh ambil buku catatan sekarang karena kita bakal ngebahas sesuatu yang sangat penting untuk kita, untuk bisnis kita di tahun-tahun yang akan datang. Oke, jadi materinya saya hari ini, saya bakal ngebahas tentang bagaimana dominasi bisnis dengan strategi pemasaran yang tepat untuk 10 kali keuntungan bisnis dalam 90 hari ke depan. Goalsnya saya pada hari ini adalah saya pengen ngajakin teman-teman untuk think big. Oke, semua bilang think big. Boleh tulis di kolom chat, think big. Boleh tulis di kolom chat. Ayo semua bisa ikut berpartisipasi. Oke. Think big. Apa maksudnya dengan think big? Oke. Think big artinya adalah berpikir besar. Oh, itu bahasa, itu translate-nya, bukan artinya. Oke. Oke. Kenapa saya pengen ajakin teman-teman untuk think big? Karena banyak orang tidak mau untuk berpikir besar. Mereka berpikir, saya bisnisnya begini-begini aja deh, saya nggak perlu jadi lebih besar, saya cukuplah omset saya sekian, omset saya tahun depan nggak perlu bertambah. Ada yang begitu? Enggak ya, oke. Seberapa besar goalsnya Anda, seberapa besar impiannya Anda dalam hidup, dalam bisnis. Tadi ada yang mahasiswa, ada yang pemilik bisnis, ada yang pegawai swasta, ada yang marketing manager. Apa goalsnya Anda? Okay? Dari yang Anda pikirkan, Anda bisa pikirkan 10 kali lipat dari apa yang Anda pikirkan. Okay? Tapi gimana cara mencapainya? Gimana cara mendapatkan hasilnya? Tenang. Selain think big, kita think big dan start small. Okay? Kenapa berpikir besar? Karena dengan pemikiran besar, kita bisa melihat visinya kita itu seberapa besar. Apa yang bakal kita dapetin. Okay? Bermimpinya gratis. Semua bilang gratis. Okay? Nggak ada yang disuruh mimpi itu bayar. Mimpi semuanya gratis. Tapi untuk bisa mencapai mimpinya, kita nggak perlu mulainya langsung besar. Kita bisa mulai small. Kita bisa mulai kecil. Okay? So, think big and start small. Itu yang bakal kita lakukan dalam 1 jam ke depan. Gimana teman-teman bisa, gimana cara mulainya? Apa yang jadi pemikirannya kita untuk bisa think big and start small? Sekali lagi perkenalkan, nama saya Ryan Christo Mulyono. Saya membantu pemilik bisnis dan marketer untuk meningkatkan bisnis mereka secara online. Saat ini saya sebagai founder dan CEO dari Tofidev. Kami adalah digital agency, base-nya di Jakarta. Kami adalah Google Premier Partner di 2023. Artinya kami adalah top 3% digital marketing agencies di Indonesia berdasarkan dari datanya Google. Okay? Kita juga adalah Semrush Agency Certified Partner, sebuah tools SEO yang banyak digunakan oleh para pemasar baik untuk di Indonesia dan juga di luar negeri. Saya menulis 2 buah buku, judulnya Digital Marketing Concept dan juga Digital Marketing Activation. Ada yang udah punya buku saya? Oke, yang udah punya, thank you. Yang belum punya, mungkin saya bisa share gimana cara dapetin bukunya nanti di bagian akhir dari acara ini. Oke? Saya juga punya satu acara namanya SEOCon. Ini adalah konferensi SEO. Mungkin sekarang ini adalah yang terbesar di Southeast Asia. Terakhir kita lakukan di bulan Mei. Bersama dengan Dewa Web juga. Ada sekitar 1.500 orang dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta untuk sharing, untuk belajar dari pembicara-pembicara dalam negeri dan luar negeri untuk SEO. Okay. Itu sedikit tentang saya. Tapi sekarang saya pengen bahas tentang marketing.
Oke, gimana caranya kita marketing? Kenapa marketing ini penting? Oke, kenapa pemasaran itu penting? Karena bisnis gagal karena mereka nggak punya marketing yang tepat. Saya bilangnya begini, tidak ada produk yang gagal, yang ada hanya pemasaran yang gagal. Setuju atau tidak? Tidak ada produk yang gagal, hanya ada pemasaran yang gagal. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya temukan bahwa banyak bisnis punya produk yang bagus, paling bagus di dunia. Pandemi nggak lewat. Mungkin teman-teman relate gini, ada yang tahu ada restoran tempat makan di sekitarnya teman-teman yang enak banget. Teman-teman tuh yang, wah dari dulu tuh udah makan terus di situ. Terus tiba-tiba restorannya tutup. Kenapa tutup? Bisnisnya nggak berhasil. Bisnisnya nggak bisa berkembang. Jangankan berkembang, bertahan aja nggak bisa. Maka menurut saya tidak ada produk yang gagal, yang ada hanya pemasaran yang gagal. Dan tugas siapa pemasaran itu terjadi? Pemasaran adalah tugas semua orang. Semua bagian dari dalam bisnis tersebut memiliki tanggung jawab untuk memasarkan. Memasarkan apa? Minimal memasarkan diri mereka sendiri. Karena kita juga perlu memasarkan diri kita sendiri. Minimal untuk naik gaji lah, naik jabatan. Kalau yang untuk mahasiswa mau dapat pekerjaan, ya minimal harus memasarkan diri ke HR, ke tim HR. Gimana supaya mereka pilih kita dan apa yang kita buat. Jadi tidak ada produk yang gagal, yang ada hanya pemasaran yang gagal. Terus apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Kita perlu perhatikan dengan pemasaran tersebut karena kita akan masuk ke 2024. Cepat ya, sekarang udah bulan Oktober. Mungkin teman-teman yang memiliki usaha udah mulai bikin rencana sama seperti saya. 2024 itu akan seperti apa? Karena 2024 untuk kebanyakan bisnis, untuk beberapa bisnis akan menjadi tahun yang cukup menantang. Kenapa menantang? Wow, yang pertama adalah tahun depan adalah pemilihan umum. Bulan Februari pemilihan umum. Lalu setelah pemilihan umum ada puasa bulan Maret. Setelah puasa bulan April ada Lebaran. Jadi Februari, Maret, April ini beberapa bisnis, kalau di bisnis saya puasa itu bukan bulan yang baik gitu ya. April untuk para pemilik bisnis yang di sini, April itu bulan ke-13 harus keluar. Artinya harus ada THR gitu ya. Lalu selang sedikit bulan 5 nggak terlalu banyak aktivitas. Bulan ke-6 ada pemilihan kedua, babak kedua. Kalau babak 1 lewat semuanya berhasil, maka kita nggak perlu babak 2. Tapi kalau nggak, kita masuk babak 2. Jadi semester pertama di 2024 kalian harus memikirkan gimana caranya untuk memasarkan, gimana caranya untuk bisa mendapatkan revenue yang lebih baik selama tahun-tahun itu, selama waktu bulan-bulan itu. Jadi ini adalah satu tantangan yang kita hadapi di Indonesia. Mungkin hanya untuk di Indonesia karena secara event base itu yang bakal terjadi di tempat kita. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang dari luar negeri, enggak gitu relevan, oke? Ya. Tapi ini adalah marketnya kita di 2024 sekali lagi. Lalu nggak berhenti di situ. Digital transformation terjadi dengan lebih cepat. Kenapa? Karena ada satu tools baru yang 2023 ini banyak dibicarakan. Namanya adalah ChatGPT. Siapa di sini udah pernah pakai ChatGPT? Coba yang udah pernah pakai ChatGPT ketikan 1, yang belum ketikan 2. Ada udah pernah pakai. Oh, semuanya 1. Jadi semua udah pernah pakai ChatGPT. Wow. ChatGPT memaksa kita, teman-teman yang ada di sini harus berpikir lebih pintar daripada ChatGPT. Betul. Karena kalau enggak, apa yang terjadi? Kita digantikan sama ChatGPT. Apalagi kita yang di dunia digital. Apalagi teman-teman yang di dunia digital marketing, penulis konten, optimizer, website designer. Sekarang mereka udah bisa bikin apapun, hampir apapun menggunakan AI. Nah, kalau kita nggak bisa ngikutin gimana? Apa yang kita perlu lakukan? Dan semua bisnis, hampir banyak bisnis mereka mulai transformasi ke dunia digital. Ditambah lagi tantangan yang kita miliki adalah marketing budget. Wah,
Gimana caranya marketing budgetnya kita? Apa yang kita perlu lakukan? Siapa yang marketing budgetnya tahun ini naik atau tahun ini turun? Oh, marketing budget jadi satu bagian yang sangat sensitif untuk bisnis, tapi sangat penting untuk bicarakan. Pertanyaannya adalah marketing budget harusnya naik atau turun? Tergantung dari bisnisnya. Bisnisnya harusnya naik. Nah, beberapa orang mengatakan begini, bukan beberapa orang. Pada saat pandemi di awal, pandemi 2020 lalu, oke? Kebanyakan bisnis pada saat pandemi terjadi, apa yang mereka lakukan? Marketing budgetnya mereka potong, cut. Gak ada marketing budget. Yang menarik, pada saat keadaan seperti itu, apa yang sebenarnya harusnya kita lakukan? Harusnya marketing budget kita naikkan. Karena pada saat itu, banyak opportunity yang tadinya diambil sama perusahaan lain yang potong budget, bisa diambil sama kita. Tapi ini sangat sangat situasional. Oke? Kalau misalnya saya disuruh balik ke 2020 awal lagi, mungkin saya akan melakukan hal tersebut. Oke? Jadi saya juga baru tahu, oke, gimana caranya kita nentuin marketing budget? Apa yang harus kita lakukan? Cara berpikir marketingnya kita harus strategis sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mengatur marketing budgetnya kita? Nah, di hari ini kita akan bahas tentang gimana caranya kita bangun bisnis secara online. Oke, bagaimana caranya kita melakukan aktivasi pemasaran secara digital. Konsepnya supaya lebih mudah, supaya semua bisa mengerti, saya pakai satu model namanya IPO model. IPO model. Apa itu IPO model? IPO model konsepnya seperti ini. Oke, ada input, oke, ada output. Jadi kalau misalnya ada yang masuk, ada yang keluar. Oke. Dan di prosesnya adalah dari input, output. Bukan kebalik, bukan output jadi input. Enggak ya. Dari input ke output. Oke. Dan di tengah-tengahnya ada proses. Oke. Makanya namanya IPO model. Input, proses, output. Oke. Ini adalah fondasinya kita. Nah, kalau buat teman-teman yang belum ngambil buku catatan, ini adalah waktu yang paling tepat. Atau teman-teman bisa screenshot untuk IPO model ini supaya teman-teman bisa coret-coret apa aja yang bakal kita bahas sepanjang hari ini. Saya bakal bahas tentang 3 essential marketing strategy. 3 hal yang penting yang perlu Anda lakukan untuk strategi pemasarannya Anda. Yang pertama adalah focus for attention. Yang kedua, convert prospect become customer. Yang ketiga, 10x your business. Oke, kita bakal mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah focus for attention. Bagaimana bisnis bisa rahasia bagaimana bisnis bisa terus berkembang dalam setiap keadaan pasar. Oke? Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan satu berita yang akhirnya mendapatkan satu titik akhir yang namanya adalah perlawanan antara Tanah Abang dengan TikTok. Siapa yang ngikutin beritanya? Ada yang ngikutin beritanya? Jadi heboh banget dan sekarang mereka meminta bahwa TikTok ditutup atau at least TikTok Shop ditutup karena Tanah Abang katanya sepi karena TikTok itu merebut pangsa pasar Tanah Abang. Setelah kejadian tersebut, akhirnya dari pemerintah memutuskan untuk menutup TikTok Shop. Di sini ada penjual TikTok, teman-teman di sini ada yang jual TikTok. Tapi nggak berhenti di situ. Ternyata beberapa hari belakangan, saya temuin lagi beritanya. Sama dari Tanah Abang juga. Mereka meminta untuk menutup marketplace atau e-commerce. Biar Tanah Abang ramai lagi. Menurut teman-teman gimana? Wow, menurut saya, at least ini menurut saya. Oke? Mereka hanya tidak mau mengikuti perkembangan yang terjadi di pasar. Karena bukannya mereka gak mau. Oke? Teman-teman harus ngerti. Jadi pada saat kejadian itu, saya sampai tanya ke teman saya. Teman saya kebetulan ada yang buka buka toko di pasar Tanah Abang. Kebetulan dia di bagian wholesale, di bagian yang menjual secara banyak, secara grosir. Oke? Jadi saya tanya sama dia, bro, di sana emangnya segitu sepinya ya? Is it real? Apakah itu benar-benar sepi?
Sebelumnya saya pengen tanya dulu, di sini ada yang sering ke pasar Tanah Abang belanja baju? Saya seumur hidup belum pernah ke pasar Tanah Abang. Kenapa? Karena saya nggak suka fashion. Saya nggak ikutin pasarnya, saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam dunia kain perkainan, baju, batik dan segala macam. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pasar Tanah Abang. Saya nggak pernah eh, ngerti tentang market di sana. Oke, jadi saya tanya sama teman saya. Kebetulan teman saya wholesaler di sana. Oke, terus saya tanya, jadi bener gak sih? Nah, menurut dia, ini ada menurut dia. Untuk yang retail memang sepi. Oke, tapi yang wholesale tidak ada, nggak terlalu banyak perubahan. Mereka udah shifting. Jadi mereka pun udah shifting, artinya untuk yang wholesale udah banyak terjadi transaksi melalui online, WhatsApp, pesan dari daerah, orang daerah nggak perlu datang ke Tanah Abang untuk pilih baju. Mereka cari supplier yang bisa dipercaya, lalu mereka pesennya langsung lewat WhatsApp. Oke, nah hal itu udah terjadi di pasar. Yang retailnya, memang yang retailnya jadi sepi. Kenapa? Ya, kalau teman-teman yang di Jakarta tahu rasanya, ngelewatin pasarnya aja udah satu perjuangan gitu ya. Kalau saya ada janji meeting di Jakarta, ketemu ganjil genap, biasanya dibuang ke Tanah Abang. Nah itu udah berdoa dulu. Mudah-mudahan nggak macet, mudah-mudahan nggak macet. Apalagi kalau mau ke sana, aduh itu udah satu tantangan tersendiri. Oke, jadi memang marketnya berubah, orang-orang berubah. Tapi orang-orang di sana mungkin mereka nggak ngerti tentang market, tentang pasar. Oke. Mereka nggak tahu gimana caranya supaya narikin orang datang ke dalam Tanah Abang. Oke, mereka cuma berharap bahwa tadinya Tanah Abang adalah yang pasar paling besar di dunia. Nggak ada yang bisa mengalahkan Tanah Abang untuk fashion. Setidaknya bukan di dunia lah. Di Southeast Asia mereka memang paling besar. Oke, Southeast Asia, Asia Pasifik. Nah, kalau mereka nggak tahu gimana caranya mereka bisa narikin orang balik lagi ke Tanah Abang, apa yang akan terjadi? Ya seperti sekarang ini. Gak ada lagi yang mau ke sana. Tapi ini bukan kejadian pertama. Kejadian ini udah terjadi berkali-kali. Yang pertama adalah di daerah Jakarta Utara ada satu mall yang dulunya adalah pusat elektronik. Sekarang pusat elektronik itu udah nggak terlalu pusat elektronik. Orang udah nggak ke sana. Oke? Di daerah Jakarta Barat ada satu tempat yang namanya pusat handphone. Nah sekarang juga udah nggak ada yang ke sana. Dulu saya ingat pas saya masih SMA masih kuliah, kalau mau beli handphone ya ke pusat handphone itu. Kalau mau beli komputer ya ke pusat elektronik. Sekarang ke sana pun nggak pernah, gitu ya. Bisnis harus tahu gimana caranya kita menarik orang supaya datang ke dalam bisnisnya kita. Tugasnya siapa? Tugasnya kita sebagai marketer. Oke. Di berita baiknya, fondasinya selalu sama. Saya belajar satu fondasi ini dari satu orang namanya Grant Cardone. Siapa yang pernah dengar nama Grant Cardone? Grant Cardone bilang, money follow attention. Uang mengikuti atensi. Kemampuan kita untuk membangun attention, kemampuan kita untuk membawa orang-orang supaya mengenal, tahu bahwa kita ada, maka akan membuat bisnis kita semakin besar. Contohnya balik lagi ke Tanah Abang. Pada saat Tanah Abang uh, berita Tanah Abang mencuat, tiba-tiba Tanah Abang jadi ramai. Kenapa? Karena orang-orang mau membuktikan bahwa Tanah Abang sepi. Tapi yang mau membuktikannya banyak, jadi ramai lagi. Jadi katanya, enggak kok nggak sepi-sepi banget. Masih banyak orang semua pegang handphone. Pegang handphone buat story masing-masing. Oke. Kenapa? Karena money for attention. Dengan mereka membuat atensi yang besar, orang-orang datang lagi ke Tanah Abang dan penjualannya akan naik dibandingkan dengan sebelumnya, dibandingkan dengan tidak ada orang yang datang ke sana. Oke. Kita balik lagi ke input proses output model yang kita akan lakukan hari ini. Oke. Jadi, karena money for attention, money gunanya adalah untuk datengin orang sebagai input ke dalam bisnisnya kita. Oke. Inputnya ini jadi traffic, jadi visitor atau jadi audience dalam bisnisnya kita. Okay. No traffic, no sales. Teman-teman jangan perlu ingat ini doang. No traffic, no sales. Kalau Tanah Abang sepi, pasti nggak ada penjualan. That's it. Okay. Kalau Tanah Abang ramai, ada kemungkinan ada penjualan. Tapi apakah pasti ada penjualan? Belum tentu. Tapi yang udah pasti adalah no traffic, no sales. Okay.
Dengan adanya kita atensinya lebih besar, maka trafficnya lebih banyak. Oke. Jadi ini kayak lingkaran malaikat. Money di bagiannya adalah traffic menghasilkan money, money digunakan untuk dapetin traffic. Jadi putar terus, putar. Gimana caranya kita dapetin attention yang lebih besar? Kita menggunakan uang. Makanya banyak orang, banyak bisnis menggunakan iklan untuk mendapatkan atensi yang lebih besar supaya trafficnya semakin besar. Oke. Jadi yang pertama adalah untuk dapetin traffic, kita menggunakan iklan supaya lebih banyak dan akhirnya kita bisa mendapatkan hasil. Oke. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah, oke, konsepnya menarik. Money follow attention. Uang digunakan untuk dapetin attention. Attention ini memberikan kita traffic atau visitor atau audience ke dalam bisnis kita. Tapi hasilnya itu sebagaimana? Apakah kita perlu beriklan menggunakan billboard, menggunakan iklan TV, iklan radio, atau butuh seperti Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads? Apa yang bisa diberikan dari Meta Ads, Google Ads, dan yang lainnya? Okay. Dan kenapa banyak orang merasa bahwa kalau mereka menggunakan iklan di Facebook Ads, di Meta Ads, Instagram Ads, hasilnya kadang-kadang suka boncos. Siapa yang di sini yang suka boncos? Siapa yang pernah boncos? Artinya uang yang dikeluarkan tidak memberikan hasil ke dalam bisnisnya mereka. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita akan bahas yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana kita convert prospects menjadi customer. Untuk kita bisa dapetin hasilnya, di tengah-tengahnya selalu ada prosesnya. Oke? Tapi prosesnya ini seperti apa? Apa yang kita perlu lakukan? Banyak bisnis yang ketemu sama saya, Pak, saya udah pakai Meta Ads tapi nggak ada hasilnya. Terus saya tanya, kenapa nggak ada hasilnya? Prosesnya gimana? Oh, prosesnya ya pokoknya kita beriklan. Beriklan, saya berharap ada hasilnya. Kita iklan kantor sebelah, toko sebelah, iklan di tempat yang sama, di Instagram juga. Tapi dia bisnisnya bertumbuh dengan besar. Saya jadi ikut-ikutan dia aja. Oke. Tapi prosesnya diikutin nggak? Prosesnya nggak terlalu diikutin. Oke. Jadi saya hanya melakukan apa yang saya mengerti. Oke. Saya berharap dapetin hasil. Di sini ada cara marketingnya begitu. Cara marketingnya adalah pokoknya pasang iklan, berdoa. Mudah-mudahan iklan saya dapetin hasil. Mudah-mudahan saya beriklan dapetin miliaran. Karena dapetin iklan katanya bisa dapetin miliaran dengan ratusan ribu. Saya harus kasih tahu sama teman-teman. Oke? Hope is not a strategy. Berharap itu bukan strategi. Itu cuman feel good. Boleh nggak sih berharap? Boleh. Perlu berharap. Oke? Tapi kita harus tahu gimana cara berharap yang tepat untuk bisnisnya kita. Saya belajar dari satu orang lagi namanya Russell Brunson. Russell Brunson selalu bilang you are one funnel away. Apa artinya one funnel away? One funnel ini apa? One funnel ini adalah satu proses. Okay? Satu proses yang teman-teman perlu buat untuk calon pelanggan teman-teman bisa jadi pelanggan. Dan proses ini bisa diatur, bisa direncanakan, di-strategize. Okay? Sehingga pada saat orang datang, orang datang ke dalam tempatnya kita, visitor masuk ke tempatnya kita bukan lagi menebak hasilnya seperti apa, tapi kita sudah bisa tahu kira-kira hasilnya seberapa besar. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya? Apa yang perlu kita lakukan? Saya belajar dari satu orang namanya Dan S. Kennedy. Dan S. Kennedy dalam bukunya Magnetic Marketing. Okay, dia bilang begini, every dollar spent, $2 or $20 return. Setiap $1 keluar, $2 sampai $20 kembali. Jadi pada saat kita melakukan pemasaran, pondasinya saya saat ini adalah setiap $1 keluar, setiap uang yang saya keluarkan, saya harus tahu gimana caranya uang itu bisa kembali lagi. Okay. Dilanjutkan sama Dan S. Kennedy begini, don't spend $1 if you don't know how to return $2 or $20 return. Jangan keluarin $1 pun kalau kamu nggak tahu gimana caranya balikin $2 sampai $20 kali. $2 sampai $20. Jadi yang paling pentingnya apa? Berarti prosesnya. Apa yang kita buat di tengah-tengah ini dari input,
Output di tengah-tengahnya dari proses, apa yang kita lakukan, activity apa yang kita buat, gimana caranya kita melakukan pemasaran dengan proses yang lebih tepat. Oke. Untuk melakukan itu, kita mulai di Toffee Dev itu kita mulai dari 2011. Oke, 2011 sampai 2013 kita bantuin bisnis, macam-macam bisnisnya. Dan sampai beberapa tahun di awal, oke, saya yang selalu turun tangan untuk bertemu dengan klien. Beberapa tahun terakhir, saya nggak pernah ketemu sama klien lagi. Oke, kenapa? Satu, saya punya tim. Yang kedua, kita menggunakan framework untuk memastikan polanya saya bisa diturunkan kepada tim yang lain. Karena kalau saya nggak menggunakan framework, maka caranya bisa beda-beda. Sama seperti kalau kita bilang kita mau ke Bali. Dari Jakarta mau ke Bali. Gimana caranya mau dari Jakarta mau ke Bali? Bisa naik pesawat, bisa naik kapal, bisa naik mobil, bisa naik bus. Caranya banyak, naik kereta. Oke. Semua caranya ini mencapai satu tujuan. Oke. Yang berbeda apa? Yang berbeda cuma di waktunya. Kalau saya butuh waktu 2 jam sampai ke Bali, ya saya harus naik pesawat. Oke. Gimana caranya saya ngajarin kepada semua tim cara yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan budget yang tepat. Saya menggunakan sebuah framework. Anda di dalam sebuah bisnis, Anda juga butuh sebuah framework. Ada banyak framework yang digunakan oleh orang-orang di luar sana. Oke, kalau teman-teman belajar tentang digital marketing, biasanya setiap orang punya frameworknya. Oke, ada yang frameworknya setengah, ada frameworknya full. Oke, nah di 2020 karena kita pandemi, saya punya waktu yang lebih panjang untuk memikirkan pengalamannya saya selama 10 tahun terakhir. Oh, kira-kira klien itu butuhnya apa ya? Bagaimana caranya klien A bisa promotion? Kenapa strategi mereka benar? Kenapa strategi mereka kurang tepat? Apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya saya membuat satu framework yang namanya adalah Digital Marketing Activation Framework. Kalau teman-teman nggak punya framework, saat ini teman-teman belum tahu apa itu framework dan bagaimana teman-teman menggunakan strategi digital marketing yang tepat untuk bisnis teman-teman, teman-teman saya kasih izin untuk nyontek frameworknya saya. Siapa yang mau nyontek frameworknya saya? Oke. Gimana frameworknya? Framework ini adalah step by step proses. Jadi ada 3 proses besar. Oke, ada 3 proses besar yang teman-teman harus ikutin. Oke. Yang pertama adalah bagian fundamental, yang kedua adalah funnels, yang ketiga adalah promotion. Oke. Langkah demi langkahnya harus diikutin step by step proses. Jangan di skip. Maksudnya di skip apa? Kalau teman-teman lihat dari framework ini, oke, ini biasanya suka ada yang tanya, Pak, gambarnya kecil banget. Ya. Karena ini adalah teman-teman harus screenshot, jadi saya kasih yang besar. Oke, teman-teman boleh screenshot sekarang. Oke. Jadi ada fundamental, ada funnels, ada promotion. Oke. Di bagian paling atas promotion, di paling pojok di nomor 9 itu namanya adalah social media communication. Nah, banyak bisnis pada saat mereka mau memasarkan secara online, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung loncat. Loncatnya kemana? Social media communication. Apa sih yang maksudnya dengan social media communication? Social media communication ini kita membuat konten di social media seperti TikTok, Instagram, Facebook, X. Konten-konten tersebut adalah untuk kita berkomunikasi dengan pelanggan kita. Oke, dengan calon pelanggan kita. Kenapa hal ini saya taruh di paling akhir? Karena masih banyak step yang lain yang harus kita lewati supaya hasilnya lebih maksimal. Saya nggak bilang salah untuk langsung ke social media communication. Kalau teman-teman tahu gimana caranya, maka teman-teman boleh melakukannya. Beberapa waktu yang lalu, pas pandemi akhir, karena semua orang ngomongin TikTok. Oke? Semua orang ngomongin TikTok. Saya punya teman satu, dia kerja di perusahaannya perusahaan B2B. Dia udah nanya sama saya, bro, bisa bantuin nggak untuk social media management? Bisnisnya, timnya dia mau menggunakan social media management. Setelah kita diskusi, saya kasih quotation, ternyata belum cocok lah sama dia. Oke? Karena belum cocok, tapi teman. Jadi ya udahlah, lakukan aja. Kenapa belum cocok? Karena memang budgetnya belum disiapkan sebegitu
idealnya, oke? Jadi dia masih mencari orang-orang. Dia akhirnya memutuskan untuk mencari orang yang bisa megang sosial media. Sekarang itu lagi ngetren namanya social media specialist. Pernah dengar social media specialist? Orang yang bikin sosial media, bikin post dan segala macam. Dan berita baiknya saat ini banyak banget orang bisa bilang dirinya ada social media specialist. Kenapa? Karena dia punya social media. Tim saya juga kadang-kadang di tim HR kalau cari yang social media spesialis atau cari anak intern, mereka lihat dari sosial medianya. Bisa bikin video nggak? Fotonya bagus atau enggak? Fotonya bagus, spesialis lah, udah selesai, spesialis. Nah, teman saya juga begitu. Jadi dia cari anak uh, baru lulus, fresh graduates, bisa sosial media karena foto-fotonya dia bagus dan bagaimana caranya dia ngambil gambar itu bagus dari sosial medianya dia. Oke. Setelah masuk katanya, oke, kita udah bilang, kita udah brief bahwa kita mau masuk ke sosial media. Dan goalsnya apa? Goalsnya adalah tentu saja kalau sosial media goalsnya apa? Viral, di mana-mana dibicarakan. Betul betul. Gimana caranya supaya dibicarakan sama semua orang? Nah, jadi karena background, jadi gak ada yang benar, gak ada yang salah. Oke, anak yang baru masuk ini, fresh graduate yang baru masuk ini, dia bilang, oh pak, kalau mau jadi viral di TikTok, waktu itu TikTok masih nge-hype banget gitu ya, sekarang udah mulai rada redup gara-gara TikTok Shop ditutup. Pada saat itu TikTok nge-hype banget, orang pada ngeliatin dari TikTok. Dia bilang, pak, kalau mau viral di TikTok, oke, kita harus dance. Ya minimal dance-nya yang nunjuk-nunjuk lah, oke? Jadi ini semua pada TikTok, pada viral banget pak. Oke. Dan yang kalau bisa, yang direkam videonya itu yang punya perusahaan atau minimal direkturnya lah, direktur utamanya. Oke. Jadi teman saya karena ada tim baru social media spesialis minta untuk bikin video supaya viral perusahaannya, strateginya udah dibuat dan valid. Oke, karena memang video yang dance itu banyak banget yang viral. Betul, betul. Oke, jadi apa yang dilakukan? Ya, jadi teman saya minta kepada direkturnya. Perusahaan ini perusahaan B2B sekali lagi, oke. Udah cukup lama. Direkturnya itu setengah bayar. Oke, jadi mungkin sekitar 50 awal atau 40 akhir gitu ya. Oke. Terus dikasih tahu begitu dengan terpaksa ngikutin lah, jadi dance kanan kiri depan bawah nunjuk-nunjuk, oke, dengan arahan dari sosial media spesialisnya. Setelah selesai di post yang diterima bukannya viral karena bisnisnya, tapi viral karena yang punyanya ini tadinya nggak pernah ada di sosial media, tiba-tiba dilihat di sosial media, semua lingkarannya dia heboh gitu ya, dia ada ini. Dan ada alasan kenapa orang nggak mau masuk sosial media, biasanya mereka emang nggak mau lah, oke, nggak mau di expose. Jadi dia akhirnya bukannya happy tapi jadi sedikit malu, dan akhirnya bisnisnya juga nggak kemana-mana. Baru di saat itu teman saya ngobrol sama saya, bro, emangnya harus joget ya, emangnya harus ngedance ya? Menurut saya enggak lah, nggak harus dance. Saya juga nggak pernah dance. Kalau teman-teman lihat di sosial media saya nggak bisa dance. Oke, saya takut pada pingsan pada saat mereka ngeliatin saya dance. Oke, atau malah unfollow. Oke, jadi mendingan saya nggak usah dance. Oke, saya juga nggak pede untuk dance di sosial media. Nah, tapi kenapa hal itu terjadi? Karena mereka nggak tahu banyak orang hanya ikut-ikutan. Nah, kalau kita menggunakan framework, teman-teman dari yang 9 di atas itu, teman-teman harus ngikutinnya itu dari satu. Dari 1, 2, dan 3. Itu adalah bagian fundamental. Oke? Di bagian fundamental ada yang pertama namanya productize. Teman-teman harus tahu produk apa yang mau dipasarkan secara online. Apa yang mau kita jual. Oke? Setelah kita tahu apa yang kita mau jual, yang kedua, perfect audience. Siapa yang kita akan capai? Orangnya itu kira-kira siapa? Oke? Karena satu produk bisa ditargetin untuk semua orang. Misalnya, contohnya adalah kalau misalnya kita jualnya tumbler. Kalau tumbler bisa dipakai oleh siapa? Semua orang bisa pakai tumbler.
Oke, tapi kita nggak bisa jual ke semua orang. Kita harus jual pada orang-orang yang lebih spesifik. Misalnya pecinta kopi atau para ibu, oke, atau para olahragawan, mereka yang suka olahraga lari atau suka olahraga sepeda. Oke, kenapa? Karena dengan kita tahu siapa yang kita targetkan, kita bisa masuk ke yang ketiga. Yang ketiga namanya adalah perfect offer. Gimana caranya kita membuat penawaran yang tidak bisa ditolak oleh orang tersebut? Siapa mau tulis penawaran yang tidak bisa ditolak sama orang-orang? Ya cuman karena Anda tahu yang pertama dan yang kedua. Oke, Anda tahu produknya apa, orangnya siapa. Baik kayak contohnya. Contohnya tadi ada tumbler. Tumbler untuk gimana caranya kita jualan tumbler? Oh, tumbler, desainnya bagus. Bisa tahan panas. Bisa tahan es 24 jam. Siapa yang tertarik? Biasa, tumbler semuanya begitu, gitu ya. Oke. Tapi kalau kita punya perfect audience ya, kita punya orangnya yang kita targetkan adalah pecinta kopi. Maka kita ngomongnya tumbler yang desainnya bagus bisa tahan cita rasa kopi selama 12 jam tanpa menghilangkan cita rasanya. Yang pecinta kopi, oh 12 jam ya? Biasanya tuh saya pakai tumbler 3-4 jam udah nggak anget. Udah dingin. Ini bisa 12 jam ya? Cobain deh, saya cobain beli. Atau kalau kita targetin kepada yang suka olahraga, tumbler bisa tahan air dingin selama 24 jam. Jadi kalau lari di tengah jalan, maraton, airnya tetap dingin. Masih ada es batunya. Oh, oke, saya mau cobain tumblernya. Oke. Kita bikin penawaran yang tepat hanya untuk audiens yang kita mau capai. Oke. Nah, fundamental ini harus kita buat. Oke, ada prosesnya, productize, perfect audience, dan offer. Oke. Setelah itu kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah funnels. Funnels ini ada attract, nurture, dan convert. Kita harus bikin satu bagian ini secara terpisah. Gimana caranya kita datengin orang supaya masuk ke dalam bisnisnya kita, supaya mereka jadi calon pelanggan. Gimana kita follow up kepada mereka supaya mereka akhirnya tertarik untuk jadi pelanggan kita, dan akhirnya gimana caranya mereka menjadi pelanggannya kita. Oke. Setiap bagian ini ada prosesnya. Jadi minimal Anda di dalam setiap bisnis Anda harus punya 3 proses. How to attract, how to nurture, dan how to convert. Oke. Kalau funnelsnya udah ada, baru kita menggunakan promosi. Baru kita menggunakan strategi digital marketing yang banyak dibicarakan oleh orang-orang di luar sana. Kita menggunakan paid advertising, organic traffic, atau social media communication. Kenapa? Karena 3 bagian ini ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk attract. Untuk narik orang masuk ke dalam bisnis kita. Kita pakai iklan adalah untuk supaya orang tahu siapa kita dan akhirnya mereka masuk ke dunia kita. Oke. Jadi ini udah frameworknya. Saya pengen jelasin lebih lanjut, tapi takut waktunya jadi overtime. Oke. Jadi input, proses, output, bagian prosesnya itu Anda bisa rubah ke digital marketing activation. Kalau Anda nggak punya strategi, Anda nggak punya belum punya framework yang ingin digunakan, Anda nggak tahu harus cari frameworknya di mana, Anda bisa menggunakan digital marketing activation framework. Oke? Mudah-mudahan ini bisa ngebantuin teman-teman semua. Oke. Nah, framework ini saya tulis di dalam sebuah buku, bukunya Digital Marketing Activation. Jadi namanya sama, Digital Marketing Activation Framework, gitu ya. Buku ini mungkin teman-teman ada yang tanya, Pak, mau dong baca bukunya supaya saya bisa belajarin juga sama timnya saya. Oke, buat yang teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa beli bukunya. Harga bukunya 349.000. Oke, teman-teman bisa daftar sekarang. Sebelum saya lanjutin, saya pengen tanya dulu, ada nggak yang tertarik dengan bukunya saya? Oke, ada nggak? Kalau yang ada, ketikan 1 di kolom chat. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, tertarik. Siapa yang tertarik kalau bukunya gratis? Kalau bukunya gratis, ketikin satunya 2 kali. Oke. Wow. Kalau bukunya gratis, jadi banyak gitu ya. Karena ini adalah spesial. Udah diundang sama Dewa Talk berkali-kali. Saya kasih sesuatu yang spesial juga buat teman-teman gitu ya. Oke, jadi untuk yang hari ini, khusus hari ini, teman-teman yang mau beli bukunya akan saya kasih gratis. Oke, free. Bukunya gratis, tapi bukunya ada buku fisik, oke? Jadi bukunya kontennya gratis.
Kok nggak dibikin digital aja, Pak? Ya, soalnya kalau digital saya yakin nggak dibaca. Setidaknya kalau teman-teman pegang bukunya, teman-teman bakalan taruh di perpustakaan ya teman-teman. Oke, atau taruh di bukunya, di tas lah, taruh di tas. Terus mudah-mudahan bakalan dibaca gitu ya. Karena bukunya fisik, bukunya gratis. Teman-teman tapi harus bayar biaya kirim dan biaya cetaknya. Oke, biaya kirim dan cetaknya berapa? 50.000. Oke, langsung dikirim ke tempatnya teman-teman. 50.000 flat ke seluruh Indonesia. Oke, jadi mau yang teman-teman di Sumatera, di Sulawesi, di Bali, semua harganya flat 50.000. Teman-teman bisa pesan di dm.activation.id. Oke, nanti tim bisa share linknya untuk bukunya. Oke, itu adalah frameworknya. Tapi ini belum selesai. Oke, belum selesai. Sekarang kita gimana caranya kita lipat gandakan bisnisnya kita? 10x your business dibilangnya. Oke. Bagaimana mengembangkan bisnis 10 kali lipat dengan cara yang terstruktur dan bisa diukur. Karena kalau cuman 10x doang nggak bisa distruktur dan bisa diukur, jadi mimpi. Oke. Kita mau think big, start small. Oke. Gimana caranya kita bikin struktur dan mengukur activity-nya kita? Kalau tadi kita udah belajar, oke, input, proses, dan output. Konsepnya sama. Konsepnya adalah kalau kita keluarin $1, dapatnya 2 sampai $20. Oke. Mungkin kita di tengah-tengah lah. Kalau kita keluarin $1, kita dapatnya $10. Karena kita tahu frame prosesnya. Prosesnya kita bisa ukur, oke? Dengan kita punya $1, keluarin $1, kalau kita keluarinnya $10, jadi $100. Kalau begini kejadiannya, Anda mau keluarin budget berapa besar? Kalau $1 jadi $10, $10 jadi $100. Pak, kalau $100 jadi $1.000. Iya, jadi $1.000. Kalau 1.000 jadi $10.000. Iya, jadi $10.000. Jadi kalau 1 juta jadi 10 juta, 10 juta jadi 100 juta, 100 juta jadi 1 miliar. 1 miliar jadi 10 miliar. Mau keluarnya berapa besar? Sebanyak-banyaknya. Betul atau enggak? Saya bakalan liatin rekeningnya saya punya berapa untuk saya lipat gandakan. Walaupun nggak segampang itu, oke? Jangan ditelan mentah-mentah, jangan ditelan bulat-bulat bahwa oh kalau di digital itu bisa begitu ya. Kalau 1 dapat 10 berarti kita langsung naikin aja 10 dapat 100. Terus tiba-tiba kita pinjem ke bank untuk marketing. Kenapa? Oh kalau saya pinjam 1 miliar jadi 10 miliar. Tenang. Nggak semudah itu, oke? Nggak semudah itu. Harus diluruskan terlebih dahulu. Tapi itu ada goals-nya. Goals-nya adalah kita bisa mengukur kinerjanya kita, mengukur keefektifan dari pemasaran kita. Oke. Nah, gimana caranya supaya bisa ngukur? Satu, kalau teman-teman baru mulai, teman-teman harus ngukur satu yang namanya CAC. CAC. Oke. Apa itu CAC? CAC singkatannya adalah Customer Acquisition Cost. Berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan? Customer Acquisition Cost. Oke. Contohnya, misalnya kayak begini. Kalau Customer Acquisition Cost itu adalah 100.000 per customer, per pelanggan. Maka, teman-teman udah bisa ngukur. Oke, kalau gitu kalau marketing budgetnya saya 1 juta, oke, pelanggan yang saya dapetin adalah 10. Kalau saya marketing budgetnya 10 juta, maka pelanggan yang saya dapetin adalah 100. Kalau misalnya marketing budgetnya saya 100 juta, karena customer acquisition cost-nya adalah 100.000, maka saya dapetin 1.000 pelanggan. Kalau budgetnya saya 1 miliar, oke, setiap pelanggan saya dapetinnya 100.000, maka saya bakal dapetin 10.000. Sejauh ini bisa mengerti? Oke. Nah, ini adalah caranya kita berpikir. Berpikir gimana caranya kita mengukur struktur dari pemasaran kita. Nah, biasanya suka ditanya. Pertanyaan yang paling banyak saya dapatkan kalau kita ngomongin tentang marketing adalah berapa sih biaya marketing yang harus kita keluarkan untuk bisnis kita? Siapa punya pertanyaan yang sama? Pak, kalau saya mau mulai pemasaran di dunia online, saya harus keluarin budget berapa ya? 1 juta kah? 50.000 kah? 100.000 kah? 200.000 kah? Nah, teman-teman harus tahu dari customer acquisition cost ini. Teman-teman harus mengukur berapa biaya yang saya keluarkan untuk dapetin satu pelanggan. Kalau teman-teman udah bisa dapetin angka ini, okay, saya belajar dari satu orang tadi yang namanya sama, Dan S. Kennedy. Dia bilang begini, ultimately, the business that can spend the most
to acquire a customer win. Pada akhirnya, perusahaan yang bisa mengeluarkan budget marketing paling besar untuk mendapatkan pelanggan, dia yang menang. Dan ini yang terjadi dengan bisnis di dunia kita saat ini. Kenapa mereka mau pasang iklan di billboard? Kenapa mereka mau pasang iklan di TV? Kenapa mereka mau pasang iklan di Super Bowl di Amerika? 30 detik itu berapa juta dolar? Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka keluarin budget sekian, berapa pelanggan yang mereka akan dapatkan untuk bisnisnya mereka. Mereka yang nggak tahu cara melakukan hal ini, mereka akhirnya jadi hope marketing. Ya, pasang iklan di billboard deh, mudah-mudahan yang datang jadi banyak, pelanggannya jadi banyak. Tapi karena Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini udah ngikutin sama 1 jam terakhir tentang prosesnya, teman-teman udah bisa berpikir, oke, kalau gitu, kalau saya keluarin 1 juta, saya bisa dapetin pelanggannya berapa banyak? Saya bisa lipat gandakan nggak? Sampai berapa besar budget marketingnya? Saya tanya balik, mau seberapa besar? Mau 1 miliar budget marketingnya? Mau 2 miliar? Mau 10 miliar? Karena teman-teman tahu, pada saat 10 miliar budget marketingnya teman-teman keluarkan, teman-teman dapat pengembalian untuk bisnisnya berapa besar. Okay. Think big, start small. Teman-teman tahu, teman-teman keluarin 1, dapat 3, dapat 10, dapat 20, dapat 50. Semuanya berdasarkan dari strategi yang kita lakukan untuk pemasaran dari bisnisnya kita. Oke, jadi kita udah belajar tentang 3 marketing strategi yang penting untuk bisnis teman-teman. Yang pertama adalah focus for attention, dapetin atensi sebanyak-banyaknya. Convert prospect become customers. Dan yang ketiga adalah 10x your business. Dan mungkin untuk closing statement, Pak Ryan, apakah boleh menyampaikan closing statement untuk sahabat Dewa Talks sebagai penutup? Oke, jadi buat teman-teman yang mau melakukan pemasaran secara digital, teman-teman harus tahu apa yang teman-teman lakukan, gimana cara teman-teman melakukannya, dan teman-teman harus punya tim kalau memang mau mengembangkan bisnisnya teman-teman ke level berikutnya. Nah, gimana caranya kita membangun tim, apa yang kita lakukan, teman-teman harus punya satu pegangan. Gunakanlah framework. Saya nggak mau jualan frameworknya saya, Digital Marketing Activation Framework, karena mungkin teman-teman punya framework yang lain, atau bisnisnya teman-teman gak tepat untuk menggunakan Digital Marketing Activation Framework. Teman-teman cari framework mana yang teman-teman bisa copy, bisa ikuti untuk bisnisnya teman-teman supaya masuk ke level berikutnya. Oke? Dan jangan lupa bahwa money follow attention. Teman-teman harus bangun atensi yang paling besar supaya bisnis Anda bisa bertumbuh berkali-kali lipat. Oke? Dan ultimately, bisnis yang bisa mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang paling besar untuk mendapatkan pelanggan adalah yang akan menang. Mudah-mudahan perusahaan teman-teman, bisnis teman-teman yang menang dalam kompetisi dari marketing 2024 sudah dekat. Pastikan teman-teman bikin strategi dan rencana pemasaran yang tepat untuk bisnisnya teman-teman. Itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Jovanka. Oke, terima kasih Pak Ryan. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman